Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di acara Zoom Bedah Produk malam hari ini yang diadakan oleh Atomy Paper. Bapak dan Ibu, jumpa lagi dengan Malam Bu saya. Ida. Malam Bu Malam. Ida. Iya, selamat malam semuanya. Bapak dan Ibu, jumpa lagi dengan saya, Ida Widayanti, yang akan memandu acara Zoom malam hari ini dari awal sampai selesai. Bapak dan Ibu, gimana kabarnya? Semua sehat? Sehat ya Ida. Alhamdulillah Sehat, sehat. alhamdulillah. Saya ingin menyapa dulu nih Sehat. Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Zoom malam hari ini. Ada 79 orang. Boleh dong ditulis di chat dari kota mana aja Bapak dan Ibu yang sudah gabung malam hari ini. Dan untuk yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan salam kenal dan juga selamat bergabung di Atomi. Dari Bandung Utara, Bu Tati, Palembang. Wah, Pak Ahmad. Apa kabar Pak Ahmad? Palembang. Kemudian Pamulang, Bu Yani. Ya, silahkan Bapak dan Ibu dari mana lagi? Jakarta. Bu Wiyah, Jakarta. Bu Asti, apa kabar? Kemudian siapa lagi? Bu Yani Pamulang. Bu Rosi. Bu Reni dari Bandung. Selamat malam semuanya. Bu Weti, Buah Batu. Mira, hai Mir. Alhamdulillah bisa gabung ya. Oke, nah Bapak dan Ibu, walaupun kita ada di berbagai kota di wilayah Indonesia dan juga bahkan di mancanegara, kita adalah satu keluarga di Atomy Paper, betul ya? Nah, Bapak dan Ibu pastinya sudah tidak sabar lagi nih, ingin menyimak segera Zoom produk malam hari ini. Namun sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara Zoom malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, Bapak dan Ibu, untuk Zoom malam hari ini akan ada 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan juga yang kedua adalah sesi tanya jawab. Nah, silakan Bapak dan Ibu mencari tempat yang nyaman di rumahnya masing-masing tentunya, supaya Bapak dan Ibu bisa fokus selama 1,5 jam ke depan untuk mendengarkan pemaparan materi kita nanti ya. Dan juga jangan lupa siapkan catatannya, supaya Bapak dan Ibu bisa mencatat semua informasi yang menurut Bapak dan Ibu penting untuk diketahui. Dan juga jika nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan Bapak dan Ibu bisa menuliskannya di kolom chat atau di kolom Q&A. Ya, baik. Bapak dan Ibu, saya akan mengajak terlebih dahulu nih Bapak dan Ibu untuk melihat tayangan video berikut ini, yaitu tayangan video atau company profile Atomy. Ya, silakan Pak Reza. Perusahaan yang membangun prinsip dan berteguh pada konsistensinya. Perusahaan yang merambah ke pasar dunia melalui prinsip yang benar. Perusahaan yang tumbuh dan berbagi bersama konsumen. Kami adalah Atomy. Atomy yang terus bertumbuh sejak didirikan pada tahun 2009 merupakan perusahaan jaringan pemasaran global yang bisa ditemukan di seluruh dunia. Telah mencapai penjualan global sebesar 2,2 triliun won dengan jumlah member yang mencapai 15 juta orang. Upaya Atomy yang terus berjuang dengan kesuksesan konsumen melampaui kepuasan konsumen sebagai tujuan utamanya terus berlanjut hingga hari ini.
Dengan menyediakan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, daya saing Atomy berada pada dasar distribusi. Sejak pertama didirikan, filosofi produk Atomy yakni kualitas mutlak, harga mutlak, telah diterapkan di seluruh produk Atomy, termasuk produk kesehatan, kecantikan, keseharian, makanan, busana, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Total penjualan Hemohim telah mencapai lebih dari 2 triliun won dan menjadi produk kesehatan nomor 1 di dalam negeri dengan jumlah penjualannya. Memperoleh hak paten internasional di 19 negara dalam satu produk tunggal dan mencatat sejarah sebagai produk fungsional kesehatan yang tak tertandingkan. Absolute Cell Active Skincare telah menjadi produk bestseller dengan penjualan mencapai lebih dari 100 miliar won setiap tahunnya sejak diluncurkan. Teknologi mutakhirnya telah diakui dan menjadi pertama di industri kosmetik yang mendapat penghargaan Raja Sejong dari Korean Intellectual Property Office dan terpilih sebagai produk kelas dunia generasi selanjutnya oleh Ministry Trade, Industry and Energy. Atomy menerapkan manajemen yang berpusat pada konsumen di semua aktivitas perusahaannya. Upaya ini telah diakui sebagai satu-satunya di perusahaan industri sejenis melalui sertifikasi Customer Centered Management selama 3 tahun berturut-turut. Dimulai dengan pendirian Atomy Amerika pada tahun 2010, Atomy telah menjadi perusahaan global dengan membuka 26 cabang di Asia, Amerika Selatan, Oseania, Eropa, dan lain-lain dengan 15 juta member di seluruh dunia. Pada tahun 2023 telah membuka cabang di Eropa dan sedang mempersiapkan perluasan global di Afrika, Amerika Selatan, dan negara-negara berkembang. Dengan menyediakan produk yang memenuhi kualitas mutlak dan harga mutlak di seluruh dunia, Atomy menerapkan strategi GSGS atau Global Sourcing Global Sales dalam menyalurkan produk berkualitas melalui jaringan global Atomy. Sukses sistem Atomy, yakni seminar yang diadakan langsung oleh perusahaan, memungkinkan siapa saja untuk bisa sukses terlepas dari kemampuan pribadi mereka, menjadi kekuatan pendorong di balik pertumbuhan Atomy. World Seminar merupakan generasi berikutnya dari penyiar distribusi yang menyajikan visi Atomy kepada member di seluruh dunia, terlepas dari ruang dan waktu. Selain itu, bagi para member global yang beraktivitas di seluruh dunia, Atomy meluncurkan proyek X untuk membina dan memperkuat kemampuan kepemimpinan dan berupaya keras dalam mendukung revitalisasi bisnis global. Agar pihak mitra kerjasama dapat memberikan kualitas terbaik dalam menerapkan kualitas mutlak dan harga mutlak, Atomy memberikan pembayaran tunai dalam waktu seminggu setelah penyuplaian, pinjaman dana operasional tanpa bunga, penyediaan sistem pengendalian mutu, dan lain-lain untuk menciptakan siklus pertumbuhan bersama yang baik. Atomy berupaya mengurangi polusi lingkungan pada seluruh aktivitas bisnisnya dan menerapkan prosedur untuk dapat mencapai tujuan sebagai perusahaan global ramah lingkungan yang terkemuka. Telah berupaya dalam pengubahan produk menjadi ramah lingkungan yang dapat mengurangi penggunaan plastik, menggunakan solusi smart packaging ramah lingkungan, dan lain-lain. Berbagi merupakan misi yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Berkat donasi Atomy yang konsisten setiap tahunnya, Atomy menduduki peringkat pertama dalam industri distribusi dalam hal rasio donasi terhadap penjualan di antara 500 perusahaan teratas dalam penjualan domestik selama 3 tahun terakhir. Atomy menerima banyak penghargaan dan sertifikasi dari pemerintah, termasuk penghargaan pemerintah atas pengelolaan berkelanjutan dan donasi yang baik, perusahaan ramah keluarga, dan terpilih sebagai perusahaan yang baik di Korea. Atomy melaksanakan kontribusi bersama karyawan, mitra bisnis, dan para member untuk kehidupan yang lebih baik bagi semua masyarakat. Seluruh cabang global bergabung menjadi satu untuk mewujudkan kebahagiaan semua orang di tempat yang membutuhkan kontribusi di seluruh dunia.
Perusahaan yang menjaga prinsip dan membangun budaya distribusi yang baru. Perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat dunia seiring dengan berkembangnya ke pasar global. Perusahaan yang memimpikan kesuksesan konsumen melalui kebahagiaan konsumen. Perusahaan yang menghargai semangat. Kami adalah Atomy yang membanggakan. Nah, Bapak dan Ibu, gimana tadi setelah melihat video company profile Atomy? Gimana, keren sekali kan Atomy ya, Bapak dan Ibu? Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang terutama yang baru bergabung, mungkin ada yang bertanya, Atomy itu siapa sih? Nah, Bapak dan Ibu, Atomy merupakan gabungan dari dua buah perusahaan besar di Korea, yaitu Kolmar dan KRI. Kolmar merupakan perusahaan maklun terbesar saat ini, yang kedua di Korea, dan sudah berusia lebih dari 100 tahun, Bapak dan Ibu. Ya, Kolmar ini sudah memproduksi banyak sekali produk-produk, bahkan ribuan produk, baik itu produk kesehatan maupun produk kecantikan, yang sudah didistribusikan ke berbagai negara. Nah, Bapak dan Ibu tentunya sudah tidak asing lagi dengan brand-brand berikut ini nih. Nah, ini dia ya. Brand-brand ini pastinya sangat familiar dengan Bapak dan Ibu semua, karena brand-brand ini sering kita temuin di mall-mall besar. Betul ya, Bapak dan Ibu? Ada Laneige, Sephora, Lancome, Dior ya. Banyak sekali produk-produk yang semuanya ini ternyata diproduksi di Kolmar Korea, Bapak dan Ibu. Jadi mereka ini sebenarnya tidak punya pabrik. Jadi mereka mempercayakan produksinya di Kolmar. Nah, tentunya kita tahu kalau produk-produk ini harganya sangat mahal sekali. Ya, karena mungkin salah satu biaya produksinya adalah komponen biaya produksinya salah satunya adalah biaya maklun yang tentunya tidak murah ya, Bapak dan Ibu. Nah, baik, next. Nah, satu lagi perusahaan yang kedua yaitu KRI, Korean Atomic Energy Research Institute. Jadi KRI ini merupakan sebuah lembaga penelitian milik pemerintah Korea yang berdiri dari tahun 1959, Bapak dan Ibu. Jadi KRI ini merupakan satu-satunya lembaga yang berorientasi khusus untuk penelitian di bidang nuklir di Korea dan telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan teknologi nuklir di Korea. Nah, tentunya bidang penelitian tentunya orang-orang yang bekerja di KRI ini adalah orang-orang terbaik, para profesor, PhD, semua ada di sana, ya. Dan KRI ini ternyata memiliki teknologi terbaik kedua di dunia, Bapak dan Ibu, setelah NASA. Jadi Korea ini termasuk satu dari 3 negara yang memproduksi makanan khusus untuk astronot. Jadi boleh dibilang kalau KRI ini adalah NASA-nya Korea. Nah, salah satu teknologi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh KRI yaitu teknologi pemurnian bahan baku atau bahan herbal yang bisa memisahkan bahan ekstrak dari herbal tersebut dari kandungan logam berat maupun racun yang ada dalam herbal tersebut tanpa melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Jadi proses pemurniannya secara fresh atau segar. Jadi menghasilkan herbal yang sangat murni dan juga kualitasnya sangat bagus sekali. Nah, kemudian karena orang-orang yang bekerja di KRI ini tentunya sangat rentan terkena radiasi nuklir, pemerintah Korea meminta pada para peneliti di Koreanya untuk memproduksi suatu produk yang dapat meningkatkan imun tubuh para pekerja yang ada di KRI. Dan setelah 8 tahun penelitian, termasuk 2 tahun uji coba di rumah sakit kanker di Korea, akhirnya lahirlah suatu produk yang sangat luar biasa, yaitu Hemohim. Nah, begitu juga dengan founder Atomy kita, Mr. Park Han-gil, di mana tahun 2009 beliau juga terkena kanker yang sangat serius, yaitu kanker sirosis stadium 4 dan gula darah yang mencapai 500. Bahkan beliau sudah diperkirakan hanya bisa bertahan selama 3 bulan saja, Bapak dan Ibu. Bayangkan,
Nah, kebetulannya beliau mempunyai sahabat yang bekerja di KRI, dan sahabatnya inilah yang membantu beliau untuk mengkonsumsi hemohim ini. Dan akhirnya beliau sembuh sampai saat ini di usianya yang 75 tahun. Nah, Bapak dan Ibu, setelah beliau sehat, tentunya beliau itu melihat kalau hemohim ini sangat bagus sekali produknya, dan tentunya banyak orang yang sangat membutuhkan produk hemohim ini. Dan akhirnya beliau melakukan negosiasi dengan pemerintah Korea sehingga saat ini hemohim dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat dunia yang sudah ada jalur distribusi Atomy. Bahkan hemohim telah mencapai rekor penjualan akumulatif sejak diluncurkan baik dalam maupun di luar negeri, yaitu mencapai 2 triliun won. Wow, luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kerjasama dari Kolmar dan KRI ini membentuk satu perusahaan baru yang namanya Kolmar B&H atau Kolmar Beauty and Health, di mana Kolmar B&H ini merupakan perusahaan yang memimpin inovasi di pasar makanan kesehatan fungsional dan juga kosmetik di Korea Selatan. Dari Kolmar B&H inilah produk-produk Atomy diproduksi. Nah, Atomy juga mempunyai filosofi untuk produk-produknya, Bapak dan Ibu, yaitu menghadirkan kualitas atau produk yang berkualitas mutlak dan harga mutlak tak tertandingi. Atau dengan kata lain, absolute quality dan absolute price. Absolute quality artinya jika Bapak dan Ibu menemukan produk di luar sana yang kualitasnya sama dengan produk Atomy, maka sudah dipastikan kalau produk itu harganya sangat mahal. Dan untuk absolute price, jika Bapak dan Ibu menemukan produk di luar sana yang harganya sama dengan produk Atomy, maka dipastikan kualitasnya lebih rendah daripada produk-produk Atomy. Luar biasa kan Bapak dan Ibu ya? Nah, Bapak dan Ibu, Atomy sudah memiliki produk-produk banyak sekali, bahkan di Korea sana sudah sekitar 500 lebih item produk yang sudah ada. Dan yang sudah masuk ke Indonesia kurang lebih sekitar 126 item produk. Dan kabar gembiranya segera akan launching produk-produk yang akan masuk ke Indonesia. Kita tunggu produk apa saja yang akan masuk segera ya. Dan dari produk-produk ini Bapak dan Ibu, semuanya dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu kelompok produk kesehatan, lalu produk kecantikan, produk perawatan, produk kebutuhan rumah tangga, dan juga produk makanan dan minuman. Nah, Bapak dan Ibu, next. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat ya, perbandingan harga dari produk-produk yang sama-sama diproduksi di Kolmar. Ya, ini ada salah satunya sunscreen dari brandnya Atomy dengan isi 550 ml, harganya hanya 239.000. Sedangkan sunscreen produk dari Dior dengan kandungan yang hanya 30 ml itu harganya mencapai 1.250.000. Wow, hampir seperlimanya ya produk Atomy. Lalu juga ini ada produk lainnya, misalnya Eye Complex. Untuk brandnya Atomy dengan isi 40 ml harganya hanya 660.000, sedangkan Eye Complex dari produk brandnya SK2 dengan isi yang hanya 15 gram saja, tapi harganya 1.860.000. Wow, jauh sekali ya, sepertiganya produk-produk Atomy lebih murah. Next. Nah, ini juga ada contoh lainnya ya, untuk perbandingan harganya Bapak dan Ibu bisa lihat. Ada BB cream dari produk L'Occitane, ada juga produk lip balm dari brandnya Atomy, dan juga bisa dibandingkan harganya dengan lip balm dari produknya Dior, YSL, dan juga Givenchy. Jauh lebih murah untuk brand-brandnya Atomy. Next. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya setelah melihat tadi bagaimana besarnya perusahaan Atomy, juga kualitas dari produk-produknya Atomy, ya, Bapak dan Ibu semakin yakin tentunya kan dengan produk-produk Atomy. Nah, malam hari ini Zoom kita akan membahas suatu materi yang sangat menarik sekali, yang tentunya sering kali dialami oleh kita semua masalah ini, masalah sulit tidur. Nah, bagaimana
kesulitan tidur atau boleh istilahnya insomnia bisa menjadi pemicu dari berbagai penyakit kronis dan bagaimana produk Atomi bisa menjadi solusinya. Nah, malam hari ini pemateri kita adalah seorang bapak dari 2 orang putra, mana beliau ini sangat konsen sekali menyebarkan atau menginformasikan produk-produk kesehatan Atomi kepada seluruh orang yang beliau temuin. Dan bahkan banyak di antara orang-orang yang beliau ini temuin itu terbantu penyembuhannya dari berbagai macam penyakit degeneratif. Dan beliau ini sampai mendapat julukan Mr. Hemohim. Nah, tentunya Bapak dan Ibu sudah tidak sabar lagi siapakah beliau ini. Ya, kita sambut dengan meriah Bapak Suki. Malam Pak Suki. Selamat malam Bu Ida. Ya, Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Iya, sehat Pak. Alhamdulillah, Bapak. puji Tuhan. Iya, Pak. Tadi saya melihat materi malam ini sangat menarik nih, karena ini masalah kesulitan tidur kan masalah banyak sekali orang yang mengalaminya ya. Dan tadi Pak Suki bilang di materinya kalau bisa memicu berbagai penyakit. Boleh dong Pak, Bapak jelaskan kepada kita semua seperti apa sih problem tidur bisa menyebabkan penyakit kritis ini. Silakan Pak Suki. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin izinkan saya cerita sedikit tentang latar belakang saya. Nama saya Suki. Saya betul anak saya 2, lahir dari keluarga yang sebenarnya aman-aman aja sampai pada satu ketika 2013 istri saya divonis kena kanker payudara, dan itu seperti langit runtuh ya, karena tidak pernah menyangka ada penyakit kritis yang bisa diizinkan terjadi atas keluarga kami. Jadi 2013 istri saya kena kanker payudara sampai dengan jadi terapi sampai dengan 2019. 2013 sampai 2018 terapi kanker payudara yang selesai. Menurut dokter sudah sembuh, tapi 2019 istri saya kena kanker paru ya, ada kekambuhan penyebaran di paru-paru. Lalu Desember 2019 sudah berpulang, sudah dipanggil Tuhan dengan diagnosa kanker paru dan gagal jantung, karena waktu pas diprediksi waktu waktu menjalani kemo yang pertama ada salah satu obatnya efeknya cukup berat ke jantung. Nah, kenapa tadi Bu Ida sebutkan saya sangat peduli untuk memperkenalkan salah satu produk unggulan Atomi, yaitu Hemohim. Mengapa seperti itu? Karena saya baru tahu ada Hemohim itu 2023. Jadi istri saya sudah keburu dipanggil Tuhan, tapi saya melihat bahwa Hemohim itu luar biasa, manfaatnya besar. Hemohim bukan obat dewa, jadi yang menyembuhkan segala penyakit, tetapi Hemohim sangat membantu untuk menunjang, membangun imun tubuh. Sementara orang-orang yang punya penyakit kritis rata-rata kan imunnya rendah sekali. Nah, lewat imun yang ditingkatkan itu, Hemohim membantu, sementara terapi medis tetap berjalan, Hemohim mensupportnya. Jadi 2022, ya beberapa tahun setelah istri saya meninggal, 2022 saya punya tekad bahwa saya ingin mencoba berbagi, seperti motonya budayanya Atomi kan, salah satunya budaya dalam perusahaan Atomi adalah berbagi. Jadi saya mau belajar untuk berbagi kebaikan untuk orang-orang, terutama orang-orang sakit. Jadi saya mau memperkenalkan Hemohim. Kadang-kadang juga ada beberapa yang tidak mampu, ya saya coba untuk mencari teman-teman yang bisa ikut membantu supaya dia bisa minum Hemohim dan terbantu. Jadi semoga setelah Zoom produk malam hari ini kita juga terpikir bukan hanya untuk kesehatan kita diri sendiri, tapi juga bisa berbagi kebaikan, informasi bahwa di Atomi itu ada satu produk yang bisa membantu. Ya, baik, kita masuk dalam materinya. Ini ya, penyakit kritis adalah penyakit yang tidak menular yang membutuhkan perawatan jangka panjang dan seringkali mengakibatkan komplikasi serius. Berikutnya, Pak Reza. Nah, saya menemui beberapa teman dan kenalan yang menghadapi penyakit kritis, yaitu kanker, ada yang stroke, gagal ginjal, diabetes, macam-macam lah ya,
penyakit-penyakit kritis. Ada yang TBC paru, meningitis ya. Salah satu pertanyaan yang saya sering kali tanya saat mereka sudah mulai mencoba minum Hemohim adalah bagaimana dengan kualitas tidur terakhir ini? Apakah yang bersangkutan bisa tidur nyenyak atau tidak? Ya, kalau mereka jawab, oh iya saya sekarang udah bisa tidur nyenyak, saya biasanya akan memberitahu bahwa itulah pertanda positif yang harus disyukuri, karena itu merupakan tanda bahwa progres ke arah yang lebih baik sedang terjadi lewat dibantu oleh Hemohim. Kenapa? Nanti kita akan belajar bagaimana tidur malam itu, apa saja yang terjadi waktu kita istirahat atau tidur di waktu malam. Berikutnya, Pak Risa. Nah, di dalam tidur di waktu malam ada siklus yang terjadi ya. Tidur malam yang cukup dan efektif telah diakui secara umum merupakan salah satu faktor terpenting untuk terpeliharanya kesehatan, sehingga produktivitas lebih optimal. Regenerasi sel dan imun tubuh yang baik semakin terbangun bila setiap hari ada tidur malam yang cukup dan efektif. Setiap orang perlu membangun keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Berikutnya, Pak Risa. Nah, sebentar kita akan dengarkan, kita akan lihat rekaman testimoni yang tadi siang sempat saya ambil, karena yang bersangkutan berhalangan untuk join Zoom. Jadi saya tadi sempat ambil rekamannya di rumah beliau. Jadi berikut ini adalah testimoni dari Ibu Irma dan Pak Andreas ya, yang akan bicara itu Bu Irma. Beliau usia 70 tahun, sejak awal 2024 menjalani operasi karena ada tumor usus besar. Saat ini beliau sedang memasuki kemo yang ke-6 ya. Beberapa bulan yang lalu saya perkenalkan Hemohim. Tadi saya banyak bicara, dan juga kalau Pak Andreas ini suaminya. Jadi suami istri dalam kondisi menghadapi atau menjalani terapi penyakit kritis yang menurut saya atau kronis yang tidak cukup berat ya, tidak ringan. Stroke Pak Andreas itu usia 65 tahun, kena stroke tahun yang lalu. Mari kita dengarkan atau tonton klip testimoni. Bapak dan Ibu semua, ini saya sedang di rumah Bu Irma dan Pak Andreas. Bu Irma saat ini sedang menjalani terapi tumor usus, sudah masuk kemo yang terakhir ya Bu ya? Iya. Kemo yang terakhir, ke-6 ya. Kalau Pak Andreas ini tahun kemarin ya? Tahun kemarin mengalami stroke. Nah, beberapa minggu atau bulan terakhir saya sempat perkenalkan Hemohim untuk Bu Irma dan Pak Andreas. Saya ingin tanya jawab untuk Pak Andreas dan Bu Irma, bagaimana yang dialami kualitas tidur, maksudnya perbedaannya antara sebelum minum Hemohim dan setelah minum Hemohim. Kalau sekarang setelah minum Hemohim, kondisi tidurnya seperti apa Bu Irma? Setelah minum Hemohim ini jadi lebih enak tidur, bisa tidur, yang tadinya nggak bisa tidur, jadi enak tidur, jadi ke badan lebih terasa lebih sehat, lebih karena sehat. Kan istirahatnya lebih banyak. Lebih banyak ya. Tadinya kan kalau nggak bisa tidur, jadi badannya lebih lemah. Oh iya. Dan menurut secara medis kan memang waktu tidur malam itu penting sekali untuk terjadinya regenerasi sel. Nah, kalau bisa tidur malam dengan baik, kualitasnya lebih baik, tentunya terjadi regenerasi sel yang lebih baik juga ya Bu Irma ya. Iya. Jadi pemulihan dari penyakit tumornya bisa lebih baik. Jadi sebagai informasi, Bu Irma usianya saat ini 70 tahun ya, 70. Bu Irma ya, 70. Ya sempat sudah 2 kali operasi ya Bu Irma ya, 2 kali operasi tumor di usus besar ya. Sempat masuk ICU, dirawat selama 4 hari ya. Sempat dalam kondisi tidak sadar ya. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah bisa diberikan kesempatan hidup kedua kali dan bisa kenal dengan Hemohim ya. Semoga ini juga bisa membantu untuk semakin sehat baik Bu Irma maupun Pak Andreas. Iya. Terima kasih Bu Irma. Mungkin ada pesan-pesan untuk
Bapak Ibu yang mendengar rekaman ini tentang hemohim? Ya, pesannya saya jadi lebih enak kalau minum hemogen ini karena ya lebih banyak istirahat, Lebih banyak istirahat lebih ya, tenang. lebih Jadi tenang ya. untuk mengatasi stres seperti ketakutan, kekhawatiran itu bisa terwujud ketenangannya gitu. Oke, Ya, pesannya. iya. Ya. Oke, Bu Irma, terima kasih Bu Irma. Ya. Pak Andreas, terima kasih. Semoga semakin pulih. Ya, terima Amin, kasih. amin, amin. Ya, Pak Risa, kita lanjut materi ini. Ya, slide berikutnya. Ya, saya cerita sedikit ya tentang Bu Irma dan Pak Andreas. Bu Irma dan Pak Andreas ini punya anak satu orang, anak tunggal. Jadi setelah Bu Irma keluar dari ruang ICU, Bu Irma sempat ngomong begini. Ini cukup mengharukan waktu tadi siang di rumah beliau. Di dalam sakitnya yang dirasa cukup parah ya, karena tadinya Bu Irma tuh punya bisnis salon ya di rumahnya, tapi sejak sakit bisnisnya terhenti. Ya, yang dulunya suaminya juga ada aktivitas, sekarang juga terhenti. Jadi hanya mengandalkan eh, anaknya yang tunggal itu. Sempat tercetus tadi waktu pas ngobrol, sudahlah mama diikhlaskan aja lah, kan mama udah nggak bisa apa-apa. Tapi anaknya bilang, nggak mama, saya tetap perlu mama. Ya, saya perlu orang tua yang tetap hadir walaupun dalam kondisi apapun. Kan mama bisa berdoa, bisa melayani Tuhan dengan berdoa. Jadi di situ saya lihat ekspresi dari Bu Irma dengan berkaca-kaca. Dia katakan, kalau kita diberikan kesempatan hidup kedua kali, pernah berada di ujung ya dari sakit kita yang kritis, betapa bersyukurnya kita bisa lanjutkan hidup ini dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, baik, kita lanjut materi berikutnya ya. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak Suki, saya tidur malamnya kurang, kan bisa digantikan dengan tidur siang atau seharian tidurlah gitu ya. Nah, kita perlu ketahui bahwa yang terjadi waktu tidur malam adalah proses pemulihan, regenerasi sel, terbangunnya imun tubuh. Itu biasanya tidur malam itu antara 7 sampai 9 jam untuk orang dewasa. Nah, perlu diperhatikan jam 11 malam ya, jam 23 sampai dengan jam 3 dini hari itu ada salah satu organ penting di dalam tubuh kita yang namanya hati atau liver, dia melakukan detoksifikasi dan regenerasi sel ya. Ada artikel yang mengatakan satu malam ya dalam kurun waktu 4 jam itu hati atau liver kita punya 500 tugas, punya 500 list, punya daftar 500 tugas. Seandainya kita begadang baru tidur misalnya jam 1 subuh lah begitu ya. Berarti kita hanya kasih jatah mungkin 2 jam untuk liver kita bekerja. Berarti dari 500 tugasnya, liver kita hanya bisa mengerjakan mungkin setengahnya. Berarti bisa diprediksi kondisi tubuh kita besok paginya seperti apa, ya. Sedangkan tidur siang adalah fungsinya atau tujuannya adalah meningkatkan kewaspadaan dan kinerja mental di tengah aktivitas kita di hari itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan kinerja eh, hati atau lever di siang hari ya. Hati atau lever dia tugasnya shift malam Bapak dan Ibu ya, bukan shift siang ya. Jadi dia tugasnya shift malam. Baik, berikutnya Pak Reza. Nah, mungkin ada juga yang berapa ya eh, berdalih, Pak Suki, saya kurang tidur, susah tidur. Udahlah kan banyak obat tidur, saya minta resep aja ke dokter. Tahukah Bapak dan Ibu, saya coba kumpulkan berbagai artikel, ternyata obat tidur itu ada risikonya. Risikonya tidak nyaman dan tidak aman. Nah, kalau tidak nyaman itu berarti efek jangka pendek itu berupa
Ini ada listnya, bisa menimbulkan sensasi terbakar, kesemutan di tangan dan kaki, perubahan nafsu makan, sembelit, diare, sakit perut, mual, mengantuk di siang hari, mulut dan tenggorokan kering, sakit kepala atau pusing, gangguan konsentrasi dan daya ingat, gangguan keseimbangan, gemetar yang tak terkendali, mimpi aneh atau mimpi buruk. Berikutnya. Nah, ini efek seriusnya kalau kita terlalu sering mengkonsumsi obat tidur. Yang pertama ada ketergantungan. Yang efek kelanjutannya, gangguan koordinasi motorik, vertigo, ketidakmampuan konsentrasi dan mengingat sesuatu. Terus yang kedua, parasomnia, perilaku tidak biasa yang dialami saat orang tidur. Antara lain berjalan atau mengompol ketika dalam tidur, biasanya terjadi karena overdosis obat tidur. Atau yang ketiga, yang tidak kalah beratnya adalah gejala berupa ruam, gatal kulit, sesak nafas, diare, mual, dan sakit kepala. Berikutnya, Pak Isa. Nah, mungkin ada pertanyaan, yang penting tuh durasi atau kualitas tidur, ya. Ini bisa dijelaskan seperti ini. Kualitas tidur tetap memerlukan durasi, waktu minimal setiap harinya 7-9 jam per hari untuk orang dewasa. Sedangkan untuk masalah durasi tidur atau lamanya tidur, durasi tidur yang cukup namun tidak didukung oleh kualitas tidur atau deep sleep, maka proses regenerasi sel tidak dapat berlangsung sebagaimana seharusnya. Jadi durasi dan kualitas tidur dua-duanya penting untuk adanya tidur yang benar-benar efektif. Berikutnya, Pak Risa. Nah, berikutnya adalah fakta tentang kurang tidur. Ya, yang pertama, terjadi minimal 6.000 kasus kecelakaan per tahun di jalan raya karena kurang tidur. Dua, meningkatnya 36 risiko kanker saluran pencernaan. Ini kenapa terjadi? Karena kalau orang kurang tidur, ya sebenarnya terjadi detoksifikasi di tengah malam sementara kita tidur, itu nggak terjadi detoksifikasi. Jadi itulah yang memicu timbulnya kanker saluran pencernaan. Yang ketiga, meningkatkan 3 kali risiko diabetes. Biasanya orang yang sering begadang, dia akan terpancing untuk banyak makan. Banyak makan di malam hari berarti itu menimbulkan risiko diabetes. Terus yang keempat, peningkatan 33% risiko demensia. Berikutnya. Efek kurang tidur yang berkepanjangan bisa menimbulkan kelelahan fisik dan mental, kesulitan konsentrasi dan fokus, gangguan mood dan emosi, gangguan hormon dan metabolisme, penurunan sistem imun, peningkatan risiko penyakit obesitas, diabetes, stroke, serangan asma, hipertensi dan penyakit jantung, serta kanker. Berikutnya. Nah, ada 2 faktor penyebab problem tidur atau insomnia atau kesulitan tidur. Yang pertama, penyebab akut itu penyebab yang sifatnya sewaktu-waktu. Yang pertama bisa karena terjadinya adaptasi lingkungan yang baru, entah itu pindah pekerjaan, pindah rumah, atau yang seperti itu ya. Lalu yang kedua, stres pekerjaan. Yang ketiga, jet lag, terjadi karena bepergian ke zona waktu yang berbeda. Yang keempat, efek obat dari obat antidepresan, asma, atau hipertensi. Lalu konsumsi dari minuman atau makanan yang mengandung kafein, nikotin, dan juga alkohol yang berlebih. Juga makan berlebih menjelang tidur. Berikutnya. Nah, kalau faktor penyebab yang sifatnya kronis atau kritis adalah yang pertama gangguan mental, ya, post traumatic stress disorder atau PTSD, cemas, depresi, terus juga penyakit-penyakit tertentu seperti asma, Parkinson, GERD, kanker, jantung, hipertensi, gangguan tidur lainnya, sleep apnea, lalu kebiasaan menonton dan bekerja di tempat tidur, juga menggunakan ponsel sebelum tidur. Ya, berikutnya. Nah, ini di pihak lain, kalau kita tidur yang cukup, tidur yang efektif,
ada 5 organ penting di dalam tubuh kita yang diuntungkan, yang memperoleh manfaat. Yang pertama otak, ya. Terjadi perbaikan memori, peningkatan fokus, adanya peningkatan kreativitas, mencegah depresi. Yang kedua, atas mata kita, mencegah kejang otot mata atau kedutan mata, mata panda, mata merah. Terus untuk pencernaan, terjadinya detoksifikasi organ pencernaan, meredakan kembung, meminimalkan risiko asam lambung, terjadinya penyerapan nutrisi yang lebih baik. Atas kulit, biasanya orang yang cukup tidur, kulitnya lebih glowing, ya. Mencegah jerawat, mencegah kusam dan kerut atas kulit, ya. Untuk tulang dan otot, mencegah penurunan kepadatan dan massa otot tulang. Ya, berikutnya. Nah, secara sederhana, setiap kali kita tidur malam, itu ada siklusnya, ada 4 tahap, ya. Tahap yang pertama itu tidur ayam, itu tahap yang pertama. Itu transisi awal. Jadi kalau misalnya kita dalam baru mulai tidur, biasanya kita mudah sekali terbangun, ya. Waktu kita misalnya baru beberapa menit terbaring, masih mudah untuk dibangunkan. Tahap yang kedua adalah tahap menuju tidur pulas, ya, tahap menuju tidur pulas. Nah, ini mulai sulit, ya, tapi masih bisa dibangunkan. Mulai sulit tapi masih bisa dibangunkan. Yang ketiga, ini namanya tidur pulas atau deep sleep. Ini merupakan tahap yang ketiga. Ini terjadi karena gelombang otak dalam kondisi yang paling lambat, ya. Yang keempat itu tidur pulas yang tahap berikutnya, itu yang seringkali kita bisa mimpi, itu berarti udah masuk dalam tahap tidur yang keempat, ya. Berikutnya. Nah, manfaat dari deep sleep, ya. Yang pertama, metabolisme glukosa yang mendukung memori jangka panjang dan jangka pendek. Lalu yang kedua, kelenjar pituitari mengalami pertumbuhan. Nah, saya mau bahas sedikit tentang kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah salah satu kelenjar utama di dalam tubuh kita, ya, yang pada saat kita tidur malam, ya, kelenjar ini mengeluarkan hormon yang membawa pesan atau sinyal ke seluruh tubuh melalui aliran darah ke tiroid, ke adrenal, ke ovarium atau testis, dan kelenjar endokrin, ya. Nah, kalau misalnya kelenjar yang dihasilkan oleh pituitari ini berkurang dari bandingan seharusnya, ya, karena kita kurang tidur, maka risiko yang bisa terjadi adalah terjadi penurunan berat badan, dan yang ini perlu diperhatikan, itu bisa juga menyebabkan kemandulan. Kenapa? Kan tadi dia adalah kelenjar pituitari adalah mengeluarkan hormon, ya, yang membawa pesan atau sinyal ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Salah satunya kemana, Bapak dan Ibu? Ke ovarium dan testis. Jadi hati-hati yang suka begadang, ya. Kalau kita pengen sehat dan tidak terganggu hormonnya, jangan sering-sering begadang, ya. Yang berikutnya, dengan manfaat deep sleep adalah tubuh menyimpan energi lebih banyak. Yang keempat, proses regenerasi sel terjadi maksimal. Yang kelima, pasokan darah menuju otot meningkat. Yang keenam, pertumbuhan dan perbaikan jaringan serta tulang meningkat. Dan yang ketujuh, sistem imun semakin kuat. Berikutnya. Nah, regenerasi sel, tadi disebut-sebut regenerasi sel. Regenerasi sel adalah proses alami tubuh makhluk hidup untuk memulihkan sel, jaringan, dan organ tubuh yang rusak agar bisa berfungsi kembali. Berikutnya. Kapan regenerasi sel terjadi? Proses regenerasi sel-sel tubuh terjadi pada saat kita tidur malam. Kalau waktu tidur kita kurang, maka proses ini tidak akan berjalan sempurna. Ya, berikutnya. Nah, kita sebentar akan menyaksikan klip tentang hemohim, ya. Minta tolong Pak Reza.
Ya, terima kasih Pak Reza. Kita lanjutkan. Baik, apakah hemohim? Hemohim bukan obat, namun suplemen herbal yang membantu membangun imun tubuh. Imun tubuh yang baik membawa pengaruh yang positif atas terjadinya regenerasi sel. Hemohim bukan sekedar suplemen herbal biasa, namun telah melewati uji medis yang telah diakui secara internasional. Hemohim sejak awal merupakan proyek nasional suatu negara, bukan produk komersial dari suatu pabrik obat. Berikutnya. Nah, ini penting untuk kita. Hemohim itu mengandung 3 jenis herbal, ya. Ini 3 jenis herbal yang bersinergi. Yang pertama adalah Angelica gigas, itu bertujuan menyehatkan jantung, meningkatkan produksi sel darah merah, mengatasi gejala menopause. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah mengalami menopause, kalau gejalanya itu datang pasti kebayang tidak bisa tidur, tapi dengan adanya hemohim ini membantu untuk mengatasi gejala-gejala menopause. Lalu yang herbal yang kedua, Cnidium officinale, itu membangun dan modulasi imun tubuh, terus juga memperlancar sirkulasi darah melalui fungsinya juga anti-inflamasi atau anti radang dan juga detoksifikasi, ya. Jadi ini membantu juga misalnya detoksifikasi pencernaan, detoksifikasi untuk organ-organ yang lainnya. Lalu yang ketiga, herbal yang ketiga adalah Paeonia lactiflora, memulihkan otot yang tegang, mengatasi kerusakan hati, lalu perbaikan pembuluh darah. Ini juga penting. Kita tahu bahwa tugas liver atau hati kita itu sangat berat, ya. Setiap malam ada 500 tugas yang harus diselesaikan, tapi dengan adanya hemohim, fungsi liver atau hati kita terbantu, ya. Karena kalau misalnya hati atau liver kita mulai lemah fungsinya, ini bisa dibantu untuk dipulihkan, ya. Terus juga perbaikan pembuluh darah. Biasanya kalau orang yang ada kendala di pembuluh darah, misalnya pembuluh darah yang tersumbat, mengalami gejala hipertensi, biasanya orang sulit tidur. Tapi dengan adanya hemohim, ini terbantu, ya. Karena lewat hemohim ada perbaikan pembuluh darah, sehingga tidak heran kalau misalnya orang-orang yang minum hemohim banyak sekali yang akan cerita, sekarang saya bisa tidur nyenyak, saya bisa tidur pulas, sekarang saya bisa deep sleep. Nah, itulah mengapa hemohim membantu untuk penyakit kritisnya juga, dan juga untuk membantu kualitas tidurnya. Berikutnya. Sinergi 3 jenis herbal yang terdapat dalam hemohim dapat membantu mengatasi problem gangguan tidur yang disebabkan oleh berbagai penyakit, baik yang bersifat akut, kronis, maupun kritis. Berikutnya, Pak. Nah, ini jurnal medis hemohim, ya, yang sudah didokumentasikan secara internasional, yang bisa diakses oleh dokter maupun oleh kita, ya. Bisa ditanyakan linknya kepada orang-orang yang mengundang Bapak, Ibu, Saudara, ya. Jadi ada sekian belas topik jurnal medis yang menyebutkan bahwa hemohim itu efektif, misalnya untuk anti tumor atau kanker, anti diabetes, anti obesitas, atasi problem pernafasan, ya. Waktu dulu pas terjadi COVID, pandemi, salah satu produk herbal yang banyak dicari adalah hemohim, ya. Lalu berikutnya, jurnal medisnya yang menyebutkan hemohim efektif adalah di dalam menyehatkan sumsum tulang, perbaikan morfologi ovarium, mencegah amnesia. Berikutnya. Hemohim juga efektif mengatasi kelelahan, menekan efek kemoterapi, peningkatan imunitas lansia, anti radang atau anti-inflamasi, perbaikan mukosa lambung akibat efek obat pencernaan. Nah, untuk jurnal medis yang menyebutkan tentang hemohim membantu menekan efek kemoterapi, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ria. Saya harap Ibu Ria sudah join di Zoom. Ya, Ibu Ria bulan yang lalu rasanya, ya, sempat sharing testimoni tentang hemohim di dalam membantu menuntaskan kemoterapi yang sudah dijalani. Nah, sekarang kita ingin tanya jawab, ngobrol-ngobrol singkat dengan Bu Ria, bagaimana hemohim membantu Bu Ria
memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Bisa dibantu? Bu Ria sudah join belum ya? Bu Ria, selamat malam. Ya, malam Kak Suki. Oh ya, Sebentar. Pak Andi. Barusan dia udah join, lari ke kamar kecil sebentar Oh nih, ya, kamar sebentar. kecil Oke, kita tunggu. Sebentar ya. Ya, oke. Ini Sebentar. sengaja Pak Andi dan Bu Ria menyempatkan join. Sebenarnya harusnya hari ini berhalangan karena ada undangan, tapi karena saya minta supaya apa yang manfaat yang sudah diperoleh oleh Bu Ria bisa dibagikan, disaringkan supaya bisa membawa manfaat bagi kita semua. Iya. Terima kasih. Tidak Pak apa-apa, Andi. santai aja. Biar bisa sama-sama ya. Ya, Manfaat dari hemohimnya ya, bisa sama-sama dimakan ya atau diminum. ya. Kami masih rutin. Nanti mungkin ada kakak ipar yang ada kena diabetes juga, rencana kita sudah mau beli 1 box lagi Kak Suki. Oh ya, ya. Nah, Terima kasih. tambahan. Iya. Ini nggak ada suaranya ya Kak? Ada suara terdengar. Sebentar. Nih, saya kasih udah. Putus kah? Halo Bu Ria, selamat malam. Wah, Halo, pulang undangan. Saya cantik sekali. Baru pulang undangan. enggak. Oh, kondangan mau tadi siang. Oh, tadi siang. Oke. Ya, habis muter-muter. Oh iya. Bu Ria, mau kita ngobrol-ngobrol singkat nih ya. Iya. Kemarin sempat diceritakan ke Pak Andi, jadi kita malam hari ini topiknya kan tentang problem tidur, bagaimana hemohim itu membantu untuk mengatasi problem tidur, dan juga sekaligus kan ini antara problem tidur dengan penyakit kritis kan seperti mana dulu, telur atau ayam. Jadi sebenarnya saling berkaitan. Waktu kita minum hemohim, penyakit kritis kita dibantu untuk semakin pulih, dan juga sebenarnya hasilnya ujungnya juga kan kualitas tidur kita membaik. Minta tolong diceritakan Bu Ria. Sebenarnya waktu Bu Ria mengalami kemoterapi atau menjalani terapi kanker itu, katanya kan ada efek sampingannya, ya. Efek sampingnya itu kan tidak nyaman, bisa membuat orang sulit tidur. Nah, tolong diceritakan. Ya, semua atas izin Tuhan. Saya mengalami efek kemo itu hanya mual pun sedikit gitu ya. Jadi obat mual nggak dimakan. Hari pertama mungkin dimakan, saya takutnya mual gitu kan. Yeah. Nah, tapi mualnya kok besoknya saya coba enggak minum gitu ya. Enggak begitu ini kan, enggak begitu berasa mual gitu. Kan saya terbiasa kalau enggak masih ditahan, saya enggak minum obat gitu kan. Nah, ternyata saya enggak minum obat pun saya enggak minum obat pun saya nggak mual gitu, biasa aja, biasa deh. Ya, jadi maksudnya harusnya minum obat mual, tapi nggak minum nih. Sementara itu kan memang Bu Ria rutin minum hemohim ya? Iya, rutin kan. Sebelum kemo itu 3 bulan sebelum kemo itu saya minum itu kan, sambil nunggu jadwal kemo 3 bulan itu saya minum hemohim terus. Iya. Gitu kan. Nah, jadi pas waktu efek kemo saya juga nggak ngerti gitu ya, kenapa kok saya dibanding teman-teman yang satu siklus itu kok orang suka cerita saya sakit badan, pusing, mual, diare gitu, terus katanya tulang-tulang itu kayak sakit-sakit kayak patah-patah gitu, terus kepala juga kayak dijedot-jedot gitu. Saya enggak sama sekali, saya hanya lemes. Yang saya rasain itu lemes. Terus mulai kemo kedua, ketiga, keempat itu gigi bungsu tumbuh. Itu yang bikin saya sakit, terganggu makan, itu hanya itu. Selebihnya saya nggak merasakan sakit-sakit badan, sakit-sakit tulang katanya. Terus tidur pun nggak terganggu lah, biasa aja.
ya terbangun kadang tipis aja gitu ya, buang air kecil, udah tidur lagi bisa, nggak sampai melek lama gitu, nggak, Iya, tidur lagi biasa gitu. ya Itu soalnya sih. betul. Saya dengar orang kalau misalnya punya problem tidur, kalau udah terbangun di tengah malam tuh udah melek terus sampai pagi katanya. Ya, Tapi saya lewat enggak. Hemohim biasanya bisa tidur lelap atau kalaupun kebangun juga mudah sekali untuk tidur lagi ya, Bu Ria ya. Iya, iya, kalau saya tidur lagi biasa aja. Kan sebelum tidur juga saya minum Hemohim lagi kan, Iya. gitu. Jadi nggak ada masalah kalau buat tidur buat saya sampai hari ini. Ya, karena Bu Ria tidak mengalami efek yang teman-teman penyintas kanker lainnya yang walaupun pada siklus yang sama, tapi mereka tidak sempat minum Hemohim dan justru berbeda ya kondisinya ya. Iya, beda banget gitu ya. Beda lah, mereka sampai katanya patah-patah tulang, pokoknya dipegang aja sakit katanya kan, kulitnya tuh, tangannya tuh diburu-buru dipijitin, karena saya pikir kalau yang sakit-sakit tulang itu obatnya pijitin nggak bisa sama sekali, sakit katanya gitu kan. Iya. Nah terus teman saya sampai bengong. Ada ibu-ibu yang satu siklus gitu, emang ibu kemo keberapa sekarang kok nggak ada yang efek kemo yang macem-macem gitu ya. Terus saya bilang saya mau kemo keempat. Oh Bu, siap aja, pokoknya di kemo keempat, kelima, keenam nambah kemonya, nambah efeknya, nambah sakitnya gitu kan. Dan puji syukur kalau saya enggak gitu. Bahkan saya kemo ke-6 semakin sehat gitu ya. Semakin sehat. Kemo ke-5, ke-6 yang kata orang bilang semakin banyak efeknya, banyak sakitnya, nambah sakitnya gitu. Saya enggak, saya kuat, malah lebih sehat gitu. Seminggu setelah kemo ke-6 aja kan saya jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan keluar gitu kan, rekreasi gitu. Itu pun ya itu kuat aja. Suami saya sampai, kamu kalau capek jangan dipaksain. Enggak, saya kuat kok. Biasa aja gitu. Padahal kan kata dokter itu, ibu sebaiknya istirahat katanya. Nanti ibu capek gitu kan. Oh iya, terus waktu itu kan saya karena udah pesen tiket ke Bali gitu kan. Jadi saya ke Bali. Dan ya itu 5 hari di Bali dari pagi sampai malam saya main. Itu. Nggak ngerasa lelah ya? Enggak, biasa aja. Tapi memang enggak sengaja gitu ya, ini enggak, tetap jaga aja, tapi tetap menikmati lah. Saya bisa jalan, duduk di pantai, angin-angin gitu kan. Biasa aja deh buat saya gitu. Iya. Cuman apa ya? Yang saya rasain ya itu aja, kalau yang pedih aja tuh Hemohim belum bisa ngilangin pedihnya. Obat kemo yang masuk di tangan saya tuh pedih banget, itu yang yang berasa sama saya. Seperti diiris-iris ya Bu Ria ya? Pedih Pedihnya. aja kayak, iya pedih banget, masuk ke tangan sampai ke pangkal lengan sini tuh. Pedih banget, aduh. Dinikmati saja. Betul itu. Seperti yang istri saya pernah ceritakan seperti itu. Iya, pedih. Oke, Bu Ria, terima kasih banyak sudah yang tadi yang satu statement yang perlu kita perhatikan. Bu Ria sebelum menghadapi kemo 3 bulan sebelumnya sudah minum Hemohim, betul ya Bu ya? Iya, 3 bulan. Jadi sudah mempersiapkan kondisi tubuhnya, karena memang menurut informasi secara medis, sel darah merah kita itu regenerasi selnya selama 120 hari atau 4 bulan. Nah, jadi Bu Ria sebenarnya sudah antisipasi itu. Jadi ya alhamdulillah, puji Tuhan, jadi sudah dipersiapkan, sudah diatur oleh Tuhan lah supaya kondisi darahnya segala macamnya sudah dipersiapkan untuk menghadapi kemo. Ya, jadi bukan sesuatu pertempuran ya. Tidak direncanakan. Sebetulnya itu tidak direncanakan 3 bulan kan. Hanya saya kebagian ngantri kan BPJS kan. Iya. Terus kepotong libur Lebaran waktu tahun lalu tuh ya.
Lebaran, jadi si dokternya cuti lah apa gitu. Jadi 3 bulan aja pas jadi mau kemo. Jadi ya mungkin ya semua sudah rencana Tuhan. Jadi tubuh saya harus dipersiapkan dulu gitu ya Iya, iya, sampai saya badannya kuat gitu. iya, iya, Kan asalnya sebelum makan hemoin tuh lemes gitu, tiduran gitu kan. iya, Pokoknya nggak bergairah, pokoknya lemes banget deh. iya, Nah, setelah dicoba makan itu, saya diem aja kok bisa bangun gitu kan. Terus suami saya juga, kamu kok agak segeran ya sekarang? Iya ya, kenapa ya? Ya itu kali hemoin, udah makan terusin aja gitu kan. iya, Ya sudah 3 bulan ya sampai sampai hari ini saya masih minum sih. iya. Gitu. Oke, Bu Ria, terima kasih banyak buat Iya. sharingnya, buat testimoninya, sangat bermanfaat ini. Terima kasih Pak Andi sudah join. Terima kasih. Baik, berikutnya Pak Reza, slide berikutnya kita masuk ke materi lagi ya. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi kita pada bagian kesimpulannya, tidur malam yang cukup dan efektif merupakan salah satu syarat terjadinya regenerasi sel dan terbangunnya imun tubuh secara maksimal. Yang kedua, hemohim dapat membantu mengatasi problem tidur dan menjadikan manfaat tidur menjadi lebih maksimal, ya. Jadi ini perlu kita garis bawahi setelah Zoom bedah produk malam hari ini. Ayo kita mulai sadar, jangan biarkan liver atau hati kita kerja lembur berlebihan, ya. Kita kasih jatah cuma 2 jam padahal dia perlu waktu 4 jam dari jam 11 malam sampai jam 3 dini hari, ya. Itu salah satu contohnya untuk lever, ya. Jadi jam 10 malam kalau bisa kita sudah mulai tidur, ya. Jadi orang-orang yang sudah mengikuti Zoom bedah produk malam ini semoga bisa lebih peduli lagi kesehatan, ya. Walaupun kita punya hemohim yang banyak manfaatnya, bukan berarti Pak Suki saya udah minum hemohim saya mau begadang. Jangan begitulah, jangan mencobai, jangan menantang gitu ya. Tetap walaupun hemohim kita minum, tetap jangan melawan hukum alam. Kan terjadinya regenerasi sel itu di malam hari bukan di siang hari, ya. Kalau ada istilah Pak Suki saya mah orang malam, saya mah kalong gitu ya. Ya, tinggal nanti aja di ujungnya kita akan menuai, maksudnya apa yang kita tabur, kebiasaan-kebiasaan buruk apa ya. Jadi nggak usah coba lah ya. Kalau diberitahu, di depan ada jurang, jangan coba-coba. Oh jurang ya, saya coba deh. Jangan gitu lah ya. Jadi maksudnya kalau bilang, ini api panas, jangan coba-coba. Ya udah percaya aja gitu ya. Jadi mari kita memperbaiki 1 jam tidur kita, terus mari kita minum suplemen herbal yang berkualitas, hemohim, untuk membantu imun kita, juga regenerasi sel di dalam tubuh kita, ya. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Nanti akan disambung dengan tanya jawab, ya. Nah, ini ada satu pesan yang terakhir. Kesehatan adalah investasi terpenting hari ini untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan masa depan yang kita impikan. Ya, mohon maaf kalau dalam penyampaian materi ada yang kurang. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Ini bagi saya satu pembelajaran juga. Ya, saya juga mengumpulkan bahan tidak sempurna, ya, tapi saya banyak berterima kasih. Saya jadi dipaksa untuk belajar juga. Itu aja Bu Ida. Terima kasih buat semua. Wah, terima kasih sekali Pak Suki atas ilmunya yang sangat berharga sekali malam hari ini. Tentunya Bapak dan Ibu juga merasakan yang sama ya. Yang saya juga dari tadi menyimak, wow, ternyata problem tidur terlalu malam itu efeknya luar biasa ya. Efek buruknya ya terhadap tubuh itu. Jadi betul ya, pentingnya tidur yang berkualitas. Kita sering menganggap sepele. Kita begadang malam ini, besok bisa diganti seharian tidur. Padahal kan mungkin secara lelahnya bisa teratasi ya, bisa diobat, bisa ini. Tapi untuk regenerasi selnya kan tidak mungkin bisa dilakukan di siang hari ya. Jadi ya Bapak dan Ibu yang mungkin selama ini sering tidur larut malam,
yuk dikurangin, atau bahkan jangan dikurangin, harus di stop ya supaya tidur kita supaya hidup kita lebih berkualitas, lebih sehat. Dan tentunya kembali tadi yang Pak Suki sampaikan, jangan mulai dengan minum obat tidur karena ternyata efek buruknya sangat banyak sekali ya. Minumlah Hemohim yang jelas itu herbal dan tentunya akan bermanfaat untuk tubuh kita. Wah, terima kasih sekali Pak Suki atas ilmunya malam hari ini dan juga Ibu Ria, terima kasih sekali atas waktunya juga ya. Baik, Bapak dan Ibu yang akan bertanya silahkan. Oh, di sini sudah ada nih Pak Suki. Sebentar. Oh, ini mungkin ini pertanyaan untuk Bu Ria sepertinya ya. Dosis Hemohim pada waktu kemoterapi berapa? Berapa saset? Nah, Pak Suki, Bu Ria masih adakah? Atau Pak Suki tahu barangkali? Ya, Pak Suki. Ya, Bu Ya. Ida, Bu Mm-mm. Ria itu minum antara 2 sampai 3 per hari. Ya, 2 sampai 3 per hari. Ya, Ya. 2 sampai Ya. 3 saset per hari. Iya, itu pertanyaan dari Bu Reni ya. Mungkin Bu Reni Ya. sudah terjawab pertanyaannya. Lalu ini juga ada pertanyaan dari Bu Yulia. Apakah di saat kemo boleh konsumsi hemohim? Waktu yang tepat konsumsi hemohimnya kapan? Nah, gimana tuh Pak Suki? Ya, biasanya kalau kemo yang sifatnya diinfus itu biasanya kan saat waktu masuk obat itu biasanya ada yang 12 jam, ada yang 5 jam. Nah, kita coba siasati 2 jam sebelumnya atau 2 jam setelahnya. Oh gitu ya. Jadi Ya, 2 jam sebelum ya atau ada 2 beberapa jam. teman bilang, wah Pak Suki saya nggak bisa minum hemohim. Kan lagi Mm-mm, kemo. Bisa, mm-mm, saya bilang kan nggak 24 jam masuk obat kemo, saya bilang. mm-mm. Ada yang 5 jam, ada yang 12 jam, ya berarti siasatilah 2 jam sebelum obat kemo masuk ataukah 2 jam setelah obat kemo masuk. Kan diberitahu, nanti jadwal kemo jam sekian ya. Nah, berarti kan kita udah bisa antisipasi gitu. Iya, supaya efek kemonya juga bisa lebih Ya, ringan ya Pak ya, ya. ya. Itu happy sekali itu Bu Ria itu. Orang lain Iya, babak belur, ini happy-happy aja itu. dan tadi saya lihat wajah Bunda lebih fresh ya dari waktu sebelumnya tuh kan ikut juga ya Iya, di iya, apa iya, yang testimoni iya, juga. Tapi iya, tadi makin sehat, iya, alhamdulillah ya. ya, alhamdulillah. Lalu ya Bu Yulia sudah terjawab juga ya pertanyaannya. Nah, ini Bu Silvi nih mau insap tidur lebih awal. Tobat Bu Silvi ya. Nah, Bapak dan Ibu, eh, terutama nih para ibu nih biasanya yang suka nonton drakor nih. Karena biasanya kalau nonton drakor itu kan suka lupa waktu. Karena episode 1, karena saya juga ngalamin Pak Suki. Dulu saya kalau waktu keranjingan nonton drakor itu bisa sampai jam 2, jam 3 itu baru tidur. Nggak terasa capek. Karena emang ya itu tadi lah drakor tuh bikin bikin edik ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak nih Pak Suki. Iya. Iya. Lalu ini satu lagi nih Pak Suki. Tadi disampaikan kan kalau hemohim itu membantu kita untuk bisa tidur lebih nyenyak. Nah, dan membantu permasalahan di tubuh kita. Nah, sebaiknya jadi untuk mungkin menjelang tidur ya supaya dapat deep sleep tadi, sebaiknya hemohim diminum kapan sebelum kita tidur? Jam berapa mungkin ya? Ya, memang kan kondisi fisik setiap orang berbeda-beda ya, Bu Ida. Iya. Tapi ada beberapa kasus yang saya coba kumpulkan gitu ya. Memang idealnya kalau bisa sore, jangan terlalu dekat ke jam tidur ya. Karena sebenarnya kan salah satu fungsi dari hemohim adalah memulihkan kelelahan. Jadi Ya. kalau bahasa Sundanya, kalau minum hemohim itu ada beberapa yang ngantuk, tapi ada beberapa juga malah cenghar bahasa Sundanya. Jadi maksudnya lebih terjaga begitu. Oh, Jadi gitu. ada beberapa saran kalau bisa misalnya minum jam 6 sore misalnya itu cukup ideal lah jam 6 sore gitu ya. Jangan terlalu dekat ke jam tidur gitu. Malah kan Tapi jadi ada juga minum hemohim karena dia pengen cepat tidur karena dia mengalami kalau saya minum hemohim cepat tidur loh. Oh ya boleh gitu. juga. Iya, Ya. makanya lihat Berarti kondisi kembali ke, masing-masing fisik. ya betul ya. Jadi Mm, kembali ke kondisi Iya, masing-masing iya, tubuh yang iya, bisa berbeda ya Pak ya. iya, iya. Baik, makasih Pak Suki. Ini ada satu lagi dari Bu Uci. Masih ada yang khawatir dengan isu hemohim bahaya untuk liver.
Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi biar tambah yakin walaupun sudah ada sanggahan dari Atomi. Nah, gimana nih Pak Suki? Ya, kalau kita bagi Bapak dan Ibu yang sudah join punya aplikasi Atomi, itu bisa klik di Atomi di aplikasi itu ada ada menu pengumuman, nanti di salah satu artikel di pengumuman itu ada press release, jadi itu ada sanggahan yang secara resmi disampaikan oleh Hemohim. Ya, itu ada bahasa Indonesianya. Jadi nanti bisa buka di aplikasi. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa tanya ke pengundangnya. Ada itu. Ada ya? Dijelaskan. Tinggal dibuka Dijelaskan. aja di aplikasi ya. Dulu itu Hemohim kan di banding di Singapura, sekarang kan udah enggak. Iya, betul Di betul. Hong Kong ya, karena Yang itu sudah yang ada Amerika dikasih pemberitahuan. ya? Iya, iya, iya. Betul betul. Iya, terus baik, makasih Pak Suki. Iya. Uci sudah terjawab ya. Kemudian ini dari Pak Hanif Salim, jika hidung tersumbat, dua lubang hidung, dua-duanya tersumbat, kebayangkan. Sebaiknya minum obat yang mana Pak Suki? Ya, ya Hemohim, terus juga dibantu koyo juga ya, dibantu koyo Iya. juga. Saya Iya, kemarin-kemarin kena flu dan batuk lumayan parah, tapi bersyukur alhamdulillah minum Hemohim, minum juga ginseng itu sangat ngebantu pemulihannya lebih cepat. Karena ada beberapa teman katakan zaman sekarang batuk pilek itu lama sekali sembuhnya, lama sekali pulihnya. Ya, bersyukur di Atomi kita punya suplemen-suplemen yang bermanfaat, Hemohim ya. Itu keluarga kami, anak saya sudah mengalami dia batuk berat, flu berat di kala libur Lebaran, tapi bisa minum Hemohim dan itu pemulihannya sangat cepat. Iya, betul betul. Itu koyo juga Koyo sangat juga manfaat membantu. banget ya. Iya, itu Ya, kalau ditempel di hidung itu udah manfaat itu hilang. ya, Betul. betul. Koyo, ya Pak Hani pakai koyo Atomi ya Pak ya. Ya, Itu bagus banget koyo ya. Atomi itu ya. Minum vitamin C-nya Atomi juga bagus, membantu juga Iya karena betul. itu. Ini juga masukan Ya, dari Bu Anissa nih. ya itu Langsung bagus. minum vitamin C, sangat membantu pileknya Ya, langsung ya, membaik. ya. Jadi memang produk-produk Atomi itu semuanya bagus-bagus ya Pak, Ya, Pak Suki ya. ya. Jadi insya Allah kita permasalahan sakit apapun, insya Allah bisa teratasi atau ada Betul. solusinya dari Atomi, dari Ya. produk-produk Atomi. Baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk pertanyaan sudah nggak ada ya kalau di chat. Nanti jika masih ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa menanyakannya kepada para pengundangnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, baik, makasih sekali Pak Suki atas ilmunya Sama-sama malam Bu, hari terima ini. kasih semua. Ya, Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Juga Ibu Ria, sekali lagi terima kasih Bu atas testimoninya. Dan Ibu sehat-sehat terus ya Bu ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang Ini membutuhkan. dibahas batuk, Pak. Tetap Ya, aja Bapak- Hemohim, ginseng. Hemohim, ginseng, sama koyo. Gimana Pak? Ya Pak Hanif. Tadi siapa yang bicara? Saya nggak lihat. Ya, baik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang membutuhkan produk-produk Atomi bisa langsung melakukan transaksi di pembelian aplikasi resmi Atomi Mobile atau website Atomi. Yaitu dengan membeli langsung di aplikasi resmi maupun di website Atomi, Bapak dan Ibu akan mendapatkan jaminan satu produknya asli pastinya ya. Kemudian juga jaminan garansi uang kembali dalam waktu 30 hari. Jika Bapak dan Ibu menerima produk dalam kondisi rusak ataupun ada masalah yang lain. Bayangkan, nggak ada perusahaan mana yang bisa memberikan garansi 30 hari kembali uang 100% Bapak dan Ibu. Cuma di Atomi. Ya. Kemudian juga pastinya jika Bapak dan Ibu membeli langsung produk Atomi di aplikasi resmi, Bapak dan Ibu pastinya akan mendapatkan poin dari setiap produk yang Bapak dan Ibu beli. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk produk-produk yang belum ada masuk ke Indonesia atau masih PO Korea, Bapak dan Ibu bisa melakukan transaksinya melalui aplikasi @gmall, di mana nanti barang-barang akan dikirim langsung dari Korea. Nah, sedangkan kalau yang di Indonesia itu dikirimkan langsung dari Atomi Jakarta ke semua alamat yang Bapak Ibu masukkan di ordernya ya. Nah, itu kemudian kalau yang Atomi Mobile itu nanti dikirimkan langsung dari Korea.
Nah, untuk free ongkir juga Atomi menyediakan free ongkir ya. Untuk free ongkir ini bisa dilihat di tabel berikut ini. Ya, untuk free ongkir daerah Jabodetabek itu minimal pembelian 1 juta itu free ongkir Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang ada di daerah Jakarta sekitarnya yang mau membeli produk-produk Atomi dengan minimal pembelanjaan 1 juta itu gratis ongkir. Kemudian untuk daerah Jawa itu pembelanjaan minimal di 2 juta rupiah. Jadi Bapak dan Ibu bisa beli sebanyak-banyaknya untuk karena mau 5 kilo, 10 kilo itu gratis ongkir ya. Kemudian untuk daerah Sumatera, Bali, dan Lombok itu di minimal pembelian di 3 juta rupiah. Kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara di minimal pembelian 4 juta rupiah. Dan untuk Maluku dan Papua sampai sekarang memang belum ada gratis untuk biaya pengiriman. Nah, kita berdoa mudah-mudahan ke depannya bisa ada gratis ongkos kirimnya juga untuk wilayah Maluku dan Papua. Ya, next Pak Rere. Nah, Bapak dan Ibu yang ingin yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi tentang Atomi Indonesia atau tentang produk-produk Atomi maupun sistem marketing plan-nya di Atomi, itu Bapak dan Ibu bisa memfollow Instagram Atomi Favor ya, silakan tinggal di follow. Kemudian juga Bapak dan Ibu bisa membuka channel YouTube Atomi Favor. Ya, silakan Bapak dan Ibu bisa like, komen, dan subscribe tentunya ya. Baik, Bapak dan Ibu. Ya, next. Nah, Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya acara Zoom malam hari ini, sudah sampai di ujung acara, dan bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan registrasi, silakan menghubungi para pengundangnya untuk dibantu registrasi supaya Bapak dan Ibu bisa langsung belanja. Ya, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu belum registrasi, belum bisa belanja pastinya ya. Nah, jadi silakan langsung hubungi para pengundangnya untuk bisa belanja dan registrasi dulu baru bisa belanja. Nah, Bapak dan Ibu, Atomi Favor itu memiliki berbagai event, di antaranya ya selain dari produk Zoom produk malam hari seperti malam hari ini, juga ada event-event lain seperti Zoom GSM Preview setiap hari Selasa malam pukul 20 hingga 21.30. Lalu juga setiap Kamis malam itu ada Zoom Startup sama setiap jam 20 sampai jam 21.30. Silakan Bapak dan Ibu maksimalkan event-event yang sudah disediakan oleh Atomi Favor ya. Dan satu lagi event besar yang selalu diadakan oleh Atomi Indonesia setiap satu bulan sekali yaitu Success Academy. Jadi untuk bulan Agustus ini Success Academy diadakan insya Allah tanggal 30 dan 31 Agustus. Tempatnya masih sama di Red Top Hotel Jalan Pecenongan nomor 72 Jakarta Pusat. Bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki tiket untuk Success Academy bulan Agustus ini, segera hubungi para pengundangnya. Karena tiketnya sangat terbatas sekali Bapak dan Ibu. Rebutan. Jangan sampai Bapak dan Ibu tidak kebagian tiketnya ya. Sangat sekali karena tiket SA ini semakin ke sini semakin cepat habis. Karena semakin banyak member-member Atomi yang ingin memanfaatkan, ingin datang ke Success Academy karena di sana memang kita akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali ya dengan biaya yang hanya kita bayar 150.000 saja. Bapak dan Ibu sudah mendapatkan banyak keuntungan, diantaranya Bapak dan Ibu mendapatkan goodie bag juga untuk produk-produk Atomi senilai 150.000 juga. Kemudian Bapak dan Ibu juga mendapatkan makan malam ya dari hotel bintang 4 tentunya. Ya, Bapak dan Ibu silahkan menghubungi para pengundangnya supaya tiketnya segera bisa dimiliki. Ya, baik Bapak dan Ibu, dengan demikian Zoom bedah produk malam hari ini berakhir. Semoga semuanya mendapatkan informasi yang berharga dari Zoom malam hari ini. Kami seluruh tim yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Sampai jumpa lagi di Zoom bedah produk berikutnya, tentunya dengan materi yang lebih menarik
dan juga event-event Atomi paper lainnya. Selamat malam semua dan selamat beristirahat. Selamat Dah. malam Bunda. semua. Selamat malam semua. Pak Suki. Pak Oke. Suki, terima kasih Bu Bu Ida, Ida. terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Bu Ida, Terima Bu Ria, kasih terima kasih. semuanya. Pak Suki. Terima kasih semua. Pak Suki. Iya, makasih. Terima kasih Pak Suki. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih semua. Selamat malam. Sama Ibu. Salam. Selamat malam.